ulama, para orang yang alim dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini tentunya tidak lepas daripada masalah. Kadang-kadang kita diuji anak, diuji istri, diuji dengan hal-hal pekerjaan yang lain. Kadang-kadang kita merasa gundah, merasa sedih, merasa galau. Namun kita sebagai orang Islam, istilahnya adalah ngecas hati ini, ya barangkali hati lagi gundah, dicas, yaitu datang ke para ulama, minta nasihatnya, minta patuahnya. Insya Allah kita akan kembali semangat, kita dudukkan hati kita sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nasihat-nasihat ulama niku sangat penting sekali. Antaranya adalah janganlah mati-matian ya, engkau mengejar dunia yang tidak dibawa mati. Nah, ini maksudnya napa niku? Jadi jangan mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Artinya barangkali harta, kekayaan, urusan yang lain-lain jangan sampai membuat istilahnya napa bentrok, tukaran, terus kemudian sehingga menimbulkan suatu kebencian, bermusuhan yang berlebihan. Itu kalau sering kalau niteni bar rame-rame mbuh napa mawon biasanya wonten balak. Lah niki garanten napa niku? Niku tempatnya setan, tempatnya iblis. Pramila menika jangan sampai sesuatu yang tidak dibawa mati diberjuang secara mati-matian, tetapi karena masalah ibadah, masalah masalah akhirat, keimanan, tetapi tidak berjuang semati-matian. Lah ini jangan sampai seperti itu, jangan dibalik. Kemudian hiduplah sakmadyo. Artinya apa sakmadyo niku? Hiduplah jangan terlalu berlebihan di dalam hal apa saja. Ini yang membuat berlebihan akhirnya apa? Justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana mungkin. Lajeng bahagia itu mudah. Tidak harus kalau ada masalah dibawa ke tempat-tempat kemaksiatan, ketemu kalih konco, kalih sahabat, ngobrol, ngopi, ini sing penting orang maksiat. Itu adalah cara mencari kebahagiaan yang murah. Tidak usah dibawa ke diskotik, tidak usah dibawa mabuk-mabukan ke tempat-tempat maksiat. Jadi Rasulullah SAW bersabda, kumpullah kalau dengan orang soleh, kumpullah orang-orang yang akhlaknya bagus. Ya, ini akan terbawa kita untuk menjadi orang yang bahagia. Berikutnya nasihat-nasihat orang yang soleh. Jangan jangan membuat dunia seolah-olah yang paling penting dibanding dengan akhirat. Nah, kadang-kadang manusia itu banyak yang terbalik. Akhirat yang betul-betul nyata malah dipermainkan, tapi dunia yang penuh dengan sandiwara kadang malah berjuang untuk mati-matian. Nah, ini jangan sampai. Kemudian tanamkan bahwasanya sholat ini adalah sangat penting, mulai dari anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jangan sampai nanti kalau sholat itu merasa tidak penting, akhirnya apa? Diabaikan karena sibuk dengan urusan dunia. Maka para orang-orang yang soleh menasihati kita wonten kitab Nashaiul Ibad. Di antaranya apa? Hidup tenang itu. Nomor pertama, nomor sepindah inggih menika tidak membenci kepada siapa saja. Baik kawan atau lawan atau orang yang menyakiti kita, tetap tidak membenci kepada siapa saja. Semuanya itu datangnya dari Allah. Nomor kali inggih menika tip menjadi hidup itu tenang, mudah memaafkan. Jadi mudah memaafkan ini memang gampang diucapno, tapi nglakoni nggih abot kalau enggak betul-betul jiwanya besar niku gitu. Nah, orang carane itu untuk menilai orang itu baik bagaimana? Jadi menilai orang baik itu apabila orang itu pernah kita sakiti. Loh, orang itu kok baik kepada kita, berarti orangnya itu betul-betul baik. Rata-rata kan kalau kita menyakiti orang lain, orang juga menyakiti kita, atau sebaliknya, ya. Kita kalau disakiti, kadang-kadang ingin membalas menyakiti orang yang pernah menyakiti kita. Tapi orang ini tidak. Kita sakiti, kita kita barangkali kita dolimi,
kita perlakukan tidak adil, mereka itu baik sama kita. Lah itulah jadikan teman yang baik. Nomor 3 nggih menika tip menjadi hidupnya tenang, murah senyum. Murah senyum niku nggih termasuk salah satu hidupnya tenang. Artinya meskipun hati ini luka, hati ini sedih, tetapi senyum, tidak cemberut, tidak angkuh, tidak ego kepada orang lain, tidak merasa kita ini paling pintar, paling alim, paling sukses, tidak. Jadi semuanya memperlakukan adil dengan orang lain. Jadi murah senyum kepada siapa saja. Nomor sekawan nggih menika suka memberi. Nah, suka memberi termasuk hidup tenang. Semakin banyak kita memberi kepada siapa saja, tidak ada kepentingan apa-apa, tapi betul-betul tulus kepada Allah. Sebaliknya orang yang kita baik ini akan berbuat baik kepada kita. Urip iku munduh wae pakartine dhewe-dhewe. Lah ini. Lajeng nomor gangsal inggih menika hindari permusuhan. Lah niki, hindari permusuhan karo tangga, karo kanca, karo dulur. Ojo royoan menang tapi royoan ngalah. Insyaallah ini saya juga belajar dari KHAZ Abah Dalem piyambak niku. Anak ragil ge kalah-kalahan sak dulure jatahe warisan ngapunten iki mboten ngomongno elek tapi menjadikan suatu pelajaran. Napa niku? Mbah saya itu pun sepuh sampai usianya 100 langkung. Tapi ayah saya paling ragil ge kalah-kalahan karo dulur-dulure sowan seneng dhewe serakah masalah bondo donya masalah warisan ndelalah nyuwun sewu nggih Gusti Allah mau adil niku kabeh akhire entek akhire nang bapak kula anak ragil anak lanang sampai istilahnya itu kupak tai uyuk kotoran ikhlas ayah saya termasuk ibu saya ini anak mantu tapi melebihi anak kandung niki saya yakin niki pramila menika anak awake dhewe niku barangkali wonten kesulitan rezeki, wonten kesulitan hidup masalah apa wae, ndang cepet ziarah nang wong tuane awake dhewe. Ya mbuh maca Yasin atau ayat kursi. Kemudian kita sedekahi ayah kita, ibu kita yang sudah sedo. Nah mboten ngoten kaulono, insyaallah itu kita akan dimudahkan urusan. Mungkin doa kita terhalang karena apa? Kita pernah menyakiti orang tua kita. Ini nggih. Kemudian nomor 6 nggih menika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, berdoa dengan tulus, dengan rendah hati. Dan imbangi apa? Dahului dulu dengan sedekah baru berdoa. Kemudian nomor 7, hiduplah secara sederhana. Hidup ini sesuai dengan kemampuan kita, enggak usah ngiri tangga, kanca sapa wae. Nah, awake malah ngiri hidup dengan yang gaya-gaya yang mewah, awake dhewe sing susah dhewe. Gitu sesuai dengan kemampuannya awake dhewe. Niku tip termasuk menjadi orang yang tenang hidupnya. Kemudian nomor 8, berbaiklah sangka kepada orang lain, yaitu husnudzon, tidak suudzon kepada siapa saja. Nggih. Ana wong sugih, wah iku mutuyul, wah iku korupsi, sampun mboten. Ini suudzon, husnudzon mawon berbaik sangka. Nomor 9 inggih menika tidak mudah mengeluh. Artinya apa? Ridho terhadap takdir Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keranten wong sing ridho walaupun orang duwe pangkat, orang duwe bondo, tidak dihargai di tengah-tengah masyarakat, walaupun kerja jualan pentol, tukang becak nak ridho, mlebune swarga luwih dhisik daripada para wali. Niki termasuk 9 tip hidup tenang. Mekaten materi pada pagi hari ini mugi-mugi wonten guna lan manfaate menawi wonten kekurangan kekilapan tutur dalem nyuwun agung samudra pangarsami. Wa assalamualaikum warahmatullahi